Ya, gue nggak punya siapa-siapa di sini. Ntar gue hidup gue susah. Ush. Jangan begitulah. Ada Allah, hehehe. Ada Allah. Pemirsa, alhamdulillah nih masih bergabung bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Pemirsa kan selama ini ya lagi-lagi ya kita kan suka bingung gitu. Sebenarnya dimaksudkan dengan rezeki itu ada di mana sih gitu. Sebenarnya kan ini konsepnya 11-12 ya, kayak kita nih sebagai kakak kan suka iseng sama adik. Mungkin kakak doang sih yang iseng. Kayak suka ngumpetin mainan Aisyah gitu kan. Aisyah nyari ke sana kemari, nyari ke kolong meja, padahal diumpetinnya di balik baju misalkan. Ya mau sampai sore juga, mau sampai subuh dia nyelingak-nyelinguk nyari di sekeliling rumah, nggak bakal ketemu. Sebab emang nggak di situ naruhnya, di dalam baju, gitu kan. Nah mungkin selama ini pemirsa kenapa kita belum ketemu, ya barangkali emang belum nyari atau belum nyamperin gitu loh. Nah ini emang mesti diulik, mesti dikulik, mesti dicari tahu gitu. Bahwa rezeki itu everywhere, anywhere, ya tapi tetap harus disamperin gitu. Kalau menurut Umi gimana? Kalau menurut aku, kadang kita kan doa ya minta pengen rezeki, minta dikasih kemudahan gitu loh, makanya pengen hidupnya digampangin. Tapi kadang kita lupa introspeksi, oh mungkin kita ngelakuin kesalahan yang ngebuat Allah tuh nutup jalan rezeki kita gitu. Masya Allah. Aku gitu, jadi mungkin kita harus introspeksi dulu biar Allah tuh mau ngebukain jalan buat kita. Banget. Jadi kan pemirsa kayak semakin banyak informasi yang kita tahu, maka peluang kita semakin besar, ya kan? Ya kita selama ini nyari kerjaan, kita kan nanya-nanya nih sama teman-teman kita kan kayak, bro kabarin gue dong kalau ada lowongan pekerjaan gitu kan. Nah makin banyak kita nanya-nanya, kan makin banyak tuh jawabannya gitu. Nah sebenarnya mungkin menurut aku juga ya keberadaan rezeki itu ya informasinya dari Allah gitu. Kalau kita nggak tahu informasinya, ya mau nyarinya di mana juga. Gitu. Iya terus saya berdua ngembaliin. Dia berdua aja cukup, udah gue pulang aja dah. Pemirsa, kenapa rezeki itu ada di mana-mana? Ini juga pengetahuan buat Kak Kumi, Kak Wirda. Kenapa rezeki itu ada di mana-mana ya, Kak Ika, ya, Mas Zul, untuk menunjukkan bahwa Allah itu juga ada di mana-mana gitu loh. Ya ada di mana-mana gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu loh, di mana aja kamu berada, ya semua rizki itu pasti ada karena aku ada di mana-mana kata Allah. Yuk kita baca ayatnya Kak, silakan Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Baca terjemahnya. Kumi. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Masya Allah. Jadi jaminannya tertulis, kemudian ada di mananya tertulis, ya. Ini nyata sekali bahwa nggak mungkin nggak ada karena ya Allah udah narok di semua buminya gitu. Ya, Allah udah meletakkan itu di semua buminya gitu. Ya, Papa pernah dapat cerita kemarin dari Kiai Sofwan Manaf, ya, salah satu pimpinan di Pondok Pesantren Darun Najah. Ayahnya beliau itu membebaskan tanah di satu daerah di Jawa Barat, zaman dulu masih Jawa Barat, sekarang udah Banten, yang justru kata orang-orang di sana tandus. Dibebaskanlah sama ayahnya Kiai Sofwan Manaf, pendiri Darun Najah, Ulu Jami. Dengan satu keyakinan apa coba? Di yang subur ada Allah, lalu Allah bisa menanduskan yang subur. Asik ya? Di yang tandus ada Allah, lalu Allah bisa menyuburkan yang tandus. Dan di kemudian hari, Masya Allah, pengetahuan ya ayahnya Kiai Sofwan Manaf itu ditambah terus sama Allah. Sehingga bisa mengelola ya tanah hektaran yang super tandus
tiba-tiba menjadi super subur. Salah satunya adalah dikasih ilmu tentang membendung mata air. Allah, zaman itu. Tahun 60-70-an. Ini kan luar biasa gitu loh. Ya kan? Daerah yang tandus loh Pak. Kan orang kalau mau beli tanah kan, ya kagak ada airnya ngapain gitu. Tapi akhirnya itu jadi rezeki gitu loh. Ketika percaya bahwa, alah, tandus juga kalau Allah mau mah, insya Allah jadi subur. Iya, dikasih kemudian ilmunya, dikasih kemudian tenaganya, dikasih kemudian manajemennya, dikasih modalnya, akhirnya betul. Berdirilah Darun Najah gede banget, 180 hektar tuh. Ketika ada orang bilang, ya gue gak punya siapa-siapa di sini, ntar gue hidup gue susah. Ush, jangan begitulah. Ada Allah, ada Allah. Itu. Jadi kalau Allah udah mau ngasih paham mah gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita dialog sama Mas Jul. Mas Jul. Mas Jul. Ini katanya beliau nih fotografer loh Pak. Serius Mas Jul? Iya, fotografer? Pre-wedding, apa segala macam. Allah. Lagi dong, maaf nih bukan berarti pengen ngecilin Mas Jul. Coba lihat tangannya, pemirsa biar. Nah tuh pemirsa, dengan segala keterbatasan beliau punya kelebihan daripada kita-kita orang. Mas Jul cerita dong tentang Mas Jul. Monggo, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, nama saya Ahmad Zulkarnain, nama yang memang sudah disediakan sejak saya belum lahir gitu. Jadi nama karena dulu sudah diprediksi sama Bapak bahwa anak ketiga dari ibu itu pasti laki-laki gitu. Satu keyakinan yang luar biasa karena di situ ada satu keyakinan juga semoga anak laki-laki ini menjadi salah satu penopang rezeki keluarga. Iya, jadi seperti itu Ustaz. Nah, maka kemudian ketika sudah dipastiin bahwa saya itu laki-laki, maka namanya itu dikasih nama Ahmad Zulkarnain. Jadi gitu. Nah, kemudian ketika lahir Ustadz waktu itu alhamdulillah qadarullah apa yang diinginkan sama keluarga itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini dari lahir emang udah begini tangannya? Iya. Jadi ketika lahir kemudian saya disembunyikan sama bidan yang menangani saya dulu, kemudian Bapak dipanggil, dikasih tahu bahwa anaknya istimewa, namun tidak memiliki tangan dan kaki. Dari situ sudah mulai dirayakan. Kaki nggak ada juga Mas Zul? Saya kaki nggak ada juga Ustaz. Oh iya? Beneran Ustaz, iya. Dan ini sebenarnya ini bukan musibah Ustaz, ini anugerah buat saya. Woi, luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ini itu rezeki. Dan saat itu kemudian ada beberapa perjalanan yang kemudian kemudian saat itu membuat saya memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri Ustaz gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Usia berapa? Usia kelas 4 SD, kelas 5 sama kelas 6. Aisyah ya? Iya. Umur Aisyah betul. Karena malu gitu ya. Bukan hanya karena malu Ustaz, tapi karena sudah tidak ada lagi orang yang mensupport. Masya Allah, ya Allah. Dari keluarga, dari lingkungan, ya Allah, dari pendidikan. Jadi belum bisa mensupport 100% gitu. Saya ada tapi seperti tidak ada. Jadi seperti itu. Sampai pada akhirnya dulu ketika di kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, saya merasa bahwa saya tidak punya Allah. Saya merasa tidak punya Allah, maka ketika percobaan yang ketiga kali gagal juga, disitulah kemudian ada titik balik di mana saya tengah malam seperti dibangunkan, Ustaz. Bangun Zul, bangun, waktunya kamu sholat. Maka kemudian ketika takbir Allahu Akbar dan kemudian setelah lepas sholat, kemudian saya berteriak, sebenarnya apa sih di balik ujian yang Engkau berikan ya Rob? Kalau memang Engkau memang ada, tunjukkan Engkau ada melalui tanda-tanda kebesaran. Malam hari ini itu saya pengen merasakan keadaan sempurna. Saya pengen punya jari-jari, saya punya kaki. Saya tuh pengen banget gitu ngucapin asyhadu alla ilaha illallah dengan nunjuk langit pakai telunjuk kesempurnaan saya gitu. Jadi sesimpel itu keinginan saya. Sampai pada akhirnya kemudian disitulah
ketika saya tertidur, kemudian saya diberikan mimpi cuma 5 menit. Ustaz. Diberikan mimpi 5 menit, saya sholat bisa pakai sarung, saya sholat bisa pakai lengan panjang. Masya Allah. Disitulah kemudian titik balik saya, dan saya lebih mensyukuri Allah. apa yang Allah berikan hari ini. Nah sekarang Mas Zul sebagai apa profesinya hari ini? Iya, saya profesional fotografer lepas disabilitas. Fotografer. Iya. Bercanda. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Allah. Sebenarnya ini konsep yang Ustadz berikan kepada semua umat gitu kan. Apa itu? Jadi saya dulu pernah mendengar salah satu apa yang Ustadz sampaikan, bahwa ketika kita memiliki keinginan sesuatu, maka Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu yang saya Mas Zul, sebelumnya saya pengen ngaji dikit bareng Kak Ika sama Mas Zul ya. Wa ma min dabbatin. Ayo. Wa ma min dabbatin Fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Masya Allah, Allahu Akbar.